Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas latihan soal matematika kelas 4 yang diambil dari halaman 100 sampai dengan 103 buku Belajar Bersama Temanmu Kurikulum Merdeka. Langsung saja untuk pembahasan latihannya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang diagram garis. Perhatikan pada data suhu di kota Niigata, negara Jepang, dan kota Wakete, Papua, Indonesia, di mana pada bulan Januari kota Niigata suhunya adalah 3 derajat, sedangkan di kota Wakete 17 derajat, Februari 3 derajat di kota Niigata dan di kota Wakete adalah 17 derajat, sampai terakhir di bulan Desember di kota Niigata 5 derajat, sedangkan di kota Wakete 18 derajat. Ayo cari tahu bagaimana suhu berubah dan perbedaan suhu di kedua kota tersebut. 1. Dengan menggunakan tabel di atas, ayo bereksplorasi perubahan suhu di dua kota tersebut di setiap bulannya dan jelaskan selisihnya. Dari tabel tersebut, kita bisa melihat bahwa di kota Niigata, Jepang, mulai dari Januari sampai dengan bulan Agustus terjadi kenaikan suhu. Dan pada bulan September sampai dengan Desember mulai terjadi penurunan suhu. Adapun untuk kota Wakete, yaitu mulai dari Januari sampai dengan bulan Juli terjadi kenaikan suhu, dan pada bulan Agustus sampai dengan Desember terjadi penurunan suhu. Dari keseluruhan data tersebut, kita bisa ambil sebuah kesimpulan bahwa suhu terendah untuk kota Niigata yaitu 3 derajat Celcius, yaitu pada bulan Januari dan Februari. Adapun suhu terendah untuk kota Wakete yaitu 17 derajat Celcius pada bulan Januari dan Februari. Adapun untuk suhu tertinggi kota Niigata yaitu 26 derajat Celcius terjadi pada bulan Agustus. Adapun suhu tertinggi untuk kota Wakete yaitu 29 derajat Celcius terjadi pada bulan Juli. Adapun untuk selisih suhu kedua kota tersebut yaitu mulai dari Januari, di mana kota Niigata 3 derajat Celcius dan kota Wakete yaitu 17 derajat Celcius, sehingga selisihnya adalah 17 dikurangi 3 yaitu 14. Adapun untuk bulan Februari di kota Niigata 3 derajat, Wakete 17, selisihnya itu 17 kurangi 3 yaitu 14. Berikutnya di bulan Maret untuk kota Niigata suhunya yaitu 5 derajat Celcius, kota Wakete yaitu 19 derajat Celcius, selisih suhunya yaitu 19 dikurangi 5 yaitu 14 derajat. Adapun pada bulan April kota Niigata yaitu 11 derajat Celcius, sedangkan kota Wakete suhunya itu 21 derajat Celcius, sehingga selisihnya yaitu 21 dikurangi 11 yaitu 10. Berikutnya untuk ke bulan Mei. Untuk bulan Mei kota Niigata yaitu 16 derajat, sedangkan kota Wakete suhunya itu 24 derajat Celcius. Selisih suhunya berarti 24 dikurangi 16 yaitu 8 derajat. Berikutnya untuk Juni. Untuk bulan Juni di kota Niigata suhunya itu 20 derajat, sedangkan di kota Wakete 27 derajat. Selisihnya 27 dikurangi 20 yaitu 7 derajat. Berikutnya untuk bulan Juli di kota Niigata suhunya 25 derajat, sedangkan kota Wakete yaitu 29 derajat. Selisih suhunya yaitu 29 kurangi 25 yaitu 4. Berikutnya pada bulan Agustus di kota Niigata suhunya 26 derajat, sedangkan kota Wakete yaitu 28 derajat. Selisih suhu yaitu 28 kurangi 26 yaitu 2. Berikutnya pada bulan September. Pada bulan September di Niigata suhunya yaitu 22 derajat, sedangkan kota Wakete suhunya 27 derajat. Selisihnya berarti 27 dikurangi 22 yaitu 5 derajat. Berikutnya untuk bulan Oktober. Di kota Niigata suhunya yaitu 16 derajat Celcius, sedangkan kota Wakete yaitu 25 derajat Celcius. Selisih suhunya itu 25 dikurangi 16 yaitu 9 derajat. Berikutnya untuk bulan November. Di kota Niigata 10 derajat Celcius, sedangkan kota Wakete itu 22 derajat Celcius. Selisih suhunya itu 22 dikurangi 10 yaitu 12 derajat.
Berikutnya pada bulan Desember di kota Niigata 5 derajat Celcius, sedangkan kota Wakete yaitu 18 derajat Celcius. Selisih suhunya itu 18 dikurangi 5, 13 derajat. Setelah kita ketahui selisih suhu kedua kota dalam 1 tahun, maka bisa kita ketahui bahwa untuk selisih paling sedikit yaitu pada bulan Agustus, yang mana selisih suhunya itu 2 derajat Celcius. Adapun untuk selisih paling banyak yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret, yang mana selisih suhunya adalah 14 derajat Celcius. Kita lanjutkan untuk nomor 2-nya. Diagram batang pada halaman selanjutnya menunjukkan suhu di kota Niigata setiap bulannya. Amati diagram tersebut, jelaskan perubahan suhunya dan selisih suhunya. Berikut ini merupakan diagram batang perubahan suhu di kota Niigata, di mana pada bulan Januari suhunya itu 3 derajat dan pada bulan Februari pun sama, yaitu 3 derajat. Dengan demikian, Januari ke Februari tidak terjadi perubahan suhu atau bisa dinyatakan tetap. Adapun selisihnya tentunya adalah 0 derajat. Berikutnya Februari ke Maret, di mana Februari suhunya adalah 3 derajat sedangkan Maret yaitu 5 derajat. Bila demikian, perubahan suhunya itu naik berapa atau selisih berapa, yaitu 2 derajat. Berikutnya yaitu Maret ke April, di mana Maret 5 derajat sedangkan April yaitu 11 derajat. Bila demikian, perubahan suhunya adalah naiknya berapa, yaitu 6 derajat atau selisih suhunya adalah 6 derajat. Berikutnya bulan April ke Mei, di mana April 11 derajat sedangkan Mei adalah 16 derajat. Bila demikian, terjadi perubahan suhu naik, yaitu selisihnya ada 5 derajat atau naik 5 derajat. Berikutnya yaitu Mei ke Juni, di mana pada bulan Mei suhunya yaitu 16 derajat sedangkan pada bulan Juni yaitu 20 derajat. Bila demikian, terjadi kenaikan suhu yaitu sebesar 4 derajat. Untuk selanjutnya, perubahan suhu pada bulan Juni ke bulan Juli, di mana pada bulan Juni suhunya adalah 20 derajat sedangkan pada bulan Juli suhunya adalah 25 derajat. Dengan demikian terjadi perubahan suhu naik, adapun selisihnya yaitu 5 derajat. Berikutnya perubahan suhu pada bulan Juli ke Agustus, di mana pada bulan Juli yaitu 25 derajat sedangkan pada bulan Agustus yaitu 26 derajat. Bila demikian terjadi kenaikan suhu, adapun selisih kenaikannya adalah 1 derajat. Berikutnya perubahan suhu pada bulan Agustus ke bulan September, di mana pada bulan Agustus suhunya adalah 26 derajat sedangkan pada bulan September suhunya adalah 22 derajat. Bila demikian terjadi perubahan suhu yaitu penurunan atau suhunya adalah turun. Adapun selisihnya yaitu 4 derajat atau bisa dinyatakan turun 4 derajat. Berikutnya perubahan suhu pada bulan September ke bulan Oktober, di mana pada bulan September suhunya adalah 22 derajat dan pada bulan Oktober suhunya adalah 16 derajat. Bila demikian terjadi perubahan suhu yaitu turun. Adapun berapa selisih suhunya atau penurunannya yaitu sebesar 6 derajat. Berikutnya pada bulan Oktober ke bulan November, di mana pada bulan Oktober suhunya yaitu 16 derajat sedangkan pada bulan November yaitu 10 derajat. Bila demikian terjadi perubahan suhu yaitu turun. Adapun selisih suhunya atau penurunannya yaitu sebesar 6 derajat. Berikutnya perubahan suhu pada bulan November ke bulan Desember, di mana pada bulan November suhunya adalah 10 derajat sedangkan pada bulan Desember suhunya adalah 5 derajat. Bila demikian terjadi penurunan suhu atau perubahan suhunya adalah turun. Adapun selisih suhunya atau penurunannya yaitu 5 derajat Celcius. Untuk selanjutnya, ayo gambar diagram batang perubahan suhu kota Wakete pada diagram suhu kota Niigata pada gambar berikut dan bandingkanlah. Baiklah, kita akan membuat diagram batangnya untuk suhu di kota Wakete mulai dari bulan Januari, di mana suhunya adalah 17 derajat, kemudian Februari pun 17 derajat, Maret 19 derajat, April 21 derajat,
Mei 24 derajat Celcius, dan Juni 27 derajat, Juli 29 derajat, Agustus 28 derajat, September yaitu 27 derajat, Oktober 25 derajat, November 22 derajat, dan Desember 18 derajat. Di mana kita bisa melihat perubahan suhu di diagram ini. Untuk melihat perubahan suhu di diagram ini, kita bisa melihatnya dari perbedaan suhu pada tiap bulannya. Dan untuk membandingkan suhu di kota Niigata dan Wagete, apa yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan yaitu untuk suhu terendah, di mana pada kota Niigata suhu terendahnya adalah 3 derajat Celcius, sedangkan kota Wagete 17 derajat Celcius. Adapun untuk suhu tertingginya di kota Niigata yaitu 26 derajat Celcius dan kota Wagete 29 derajat Celcius. Untuk berikutnya yaitu nomor 1, ujung-ujung pada diagram batang dihubungkan dengan garis untuk membuat diagram berikut. Perhatikan berikut ini merupakan diagram garis dari suhu di kota Niigata. Dari diagram garis tersebut, 1 ditanyakan yaitu apa saja yang ditampilkan di sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Untuk yang ditampilkan di sumbu horizontal yaitu nama bulan, yaitu Januari, Februari sampai dengan Desember. Adapun untuk yang ditampilkan di sumbu vertikal yaitu besarnya suhu. Berikutnya yaitu untuk nomor 2, berapakah suhu di bulan Maret dalam derajat Celcius. Untuk bulan Maret yaitu 5 derajat Celcius. Berikutnya nomor 3, pada bulan apa suhunya 16 derajat Celcius. Untuk suhu yang besarnya adalah 16 derajat Celcius yaitu pada bulan Mei dan bulan Oktober. Untuk selanjutnya nomor 2, ayo gambar diagram garis perubahan suhu kota Wagete pada diagram suhu kota Niigata pada gambar di halaman sebelumnya dan bandingkanlah. Perhatikan di sini kita akan membuat diagram garisnya. Kita buat titik terlebih dahulu untuk bulan Januari yaitu pada titik 17, Februari yaitu pada titik 17, Maret pada titik 19, dan sampai terakhir yaitu bulan Desember atau bulan 12 pada titik 18. Selanjutnya tarik sebuah garis dari titik ke titik tersebut. Ditanyakan untuk nomor 1, di bulan manakah suhu tertinggi pada masing-masing kota dan berapakah suhu tertingginya. Untuk suhu tertingginya kota Niigata yaitu pada bulan Agustus, tingginya yaitu 26 derajat Celcius. Adapun untuk kota Wagete yaitu pada bulan Juli, suhu tertingginya yaitu 29 derajat Celcius. Untuk selanjutnya nomor 2, bagaimana suhu berubah dan bandingkan selisih perubahan antara kota Niigata dan kota Wagete. Salah satu faktor yang menyebabkan berubahnya suhu yaitu faktor waktu. Di sini pada data ketika di kota Niigata diukur di bulan Januari, maka akan berbeda atau berubah suhunya ketika diukur pada bulan Agustus. Demikian pula di kota Wagete ketika diukur pada bulan Februari, suhunya pun akan berbeda atau berubah ketika diukur pada bulan Oktober. Adapun untuk membandingkan selisih perubahan antara suhu di kota Niigata dan kota Wagete sudah saya jelaskan di depan, di mana untuk bulan Januari selisih suhunya itu 14 derajat, Februari 14 derajat, Maret 14 derajat, dan sampai bulan Desember selisih suhu kedua kota yaitu 13 derajat. Untuk berikutnya nomor 3, di peralihan bulan apakah perubahan suhunya sangat drastis. Untuk perubahan suhu yang sangat drastis untuk kota Niigata terjadi pada peralihan bulan Maret ke bulan April, di mana suhunya naik sebesar 6 derajat Celcius. Dan juga terjadi pada peralihan bulan September ke bulan Oktober, di mana suhunya turun 6 derajat Celcius. Juga pada peralihan Oktober ke bulan November, di mana suhunya turun 6 derajat Celcius.
Adapun untuk kota Wagete terjadi perubahan suhu yang sangat drastis, yaitu pada peralihan bulan November ke bulan Desember, di mana suhunya turun sebesar 4 derajat Celcius. Berikutnya nomor 2, ayo diskusikan manfaat menggunakan diagram garis. Manfaat menggunakan diagram garis diantaranya yaitu untuk memudahkan membaca data tentang keadaan yang berkesinambungan, dan juga untuk memudahkan menunjukkan perubahan yang relatif terhadap sesuatu selama periode waktu tertentu. Untuk berikutnya yaitu latihan dari A sampai F. Yang manakah yang lebih baik menggunakan diagram garis? Di sini yang diminta adalah yang lebih baik. Untuk yang A, suhu tubuh yang diukur pada waktu yang sama setiap hari. Untuk mengetahui apakah A lebih baik menggunakan diagram garis ataukah tidak, perhatikan kembali pada keterangan di halaman sebelumnya, yaitu halaman 102, yang mana dinyatakan suatu diagram yang menggunakan garis untuk menunjukkan perubahan pada suhu ataupun pada hal lainnya disebut diagram garis. Di sini berarti adanya perubahan atau menunjukkan pada perubahan. Di sini pengukuran suhunya diukur pada waktu yang sama setiap hari. Kalau demikian berarti bisa terjadi adanya perubahan, yaitu bisa naik dan bisa turun. Bila demikian untuk yang A lebih baik menggunakan diagram garis. Berikutnya untuk yang B, jenis dan banyaknya kendaraan yang melewati depan sekolah selama 10 menit. Untuk yang B hanya menunjuk pada banyaknya data selama 10 menit. Tidak bisa untuk menunjuk pada perubahan dari sebuah data, naik ataukah turunnya data. Sehingga untuk yang B tidak bisa atau kurang tepat menggunakan diagram garis. Sebagai tambahan atau keterangan lanjutan, untuk yang B ini, apabila kalimat yang B menunjuk pada waktu tertentu dan pada periode tertentu, maka bisa masuk pada diagram garis. Sebagai contoh, kalimatnya kita rubah sedikit, jenis dan banyaknya kendaraan yang melewati depan sekolah selama 10 menit diukur pada waktu yang sama selama 1 minggu. Umpamanya dapat diambil pada pukul 9 sampai 9:10 menit setiap harinya selama atau dalam periode 1 minggu. Dan demikian maka akan terjadi perubahan data, naik ataukah turunnya dari sebuah data. Baiklah, kita lanjutkan untuk yang C. Banyak siswa di kelasmu beserta buah favorit mereka. Untuk yang C ini hanya menunjuk pada banyak data. Bila demikian tidak bisa untuk menunjuk pada perubahan data. Kalau demikian yang C tidak masuk atau kurang tepat apabila menggunakan diagram garis. Untuk selanjutnya contoh yang D, suhu yang dicatat setiap jam pada suatu tempat. Umpamanya pada pukul 7 kita catat suhunya, pukul 8 kita catat, pukul 9, pukul 10 sampai pukul 12 ataupun pukul 13. Di mana pencatatan suhu tersebut harus berada pada satu tempat, dan demikian akan terjadi perubahan data. Sehingga untuk yang D ini tepat menggunakan diagram garis. Berikutnya untuk yang E, tinggi badan setiap siswa di kelas. Untuk yang E kurang tepat apabila menggunakan diagram garis. Berikutnya yang F, tinggi badanmu yang diukur setiap ulang tahun. Untuk yang F bisa menggunakan diagram garis. Hal ini karena adanya perubahan data yaitu tinggi badan dan adanya periode waktu yaitu setiap 1 tahun atau setiap ulang tahun. Dan perlu diketahui bahwa untuk tinggi badan tentunya adalah selalu meningkat. Hanya saja yang terjadi perubahannya di sini itu tinggi badannya pesat ataukah tidak pesat kenaikannya. Demikianlah latihan soal yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.